Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspitasari, NIM 19231006 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran tingkat SMP kelas 7 semester 2. Alokasi waktu per KD dan per materi. Alokasi waktu per KD membutuhkan waktu selama 15 jam pelajaran yang dilaksanakan selama 3 minggu. Dalam 1 minggu terdapat 5 jam pelajaran, di mana 1 jam pelajaran membutuhkan waktu selama 40 menit. Alokasi waktu per materi menggunakan pola 3JP 2JP. KD dan materi pokok. KD yang digunakan ialah KD 3.6 dan KD 4.6. KD 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Sedangkan KD 4.6 yaitu membuat model struktur sel tumbuhan atau hewan. Materi pokoknya tentang sistem organisasi kehidupan. Pendekatan, model, dan metode yang digunakan. Model yang digunakan yaitu model integrate, yaitu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi. Metode ini diusahakan dengan cara menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Untuk membuat tema, guru harus menyeleksi terlebih dahulu konsep dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya, dikaitkan dalam satu tema untuk memayungi beberapa mata pelajaran dalam satu paket pembelajaran bertema. Metode yang digunakan adalah metode diskusi dan metode eksperimen. Metode diskusi yaitu metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada suatu permasalahan. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan permasalahan, menjawab pertanyaan, dan memahami pengetahuan peserta didik, serta untuk membuat suatu keputusan. Sedangkan metode eksperimen adalah suatu cara mengajar yang dilakukan oleh pendidik di mana siswa melakukan suatu percobaan sehingga siswa secara langsung membuktikan apa saja yang telah dipelajari. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Adapun tujuan pendekatan saintifik yaitu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dan menyelesaikan masalah secara sistematik, menciptakan kondisi bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakter peserta didik. Tujuan dan indikator tiap pertemuan. Pertemuan 1, indikatornya menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Tujuannya, peserta didik dapat menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan. Pertemuan 2, indikatornya menjelaskan tentang sistem. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan tentang sistem. Pertemuan 3, indikatornya melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Tujuannya, peserta didik dapat melakukan pengamatan sel dengan menggunakan mikroskop. Pertemuan 4, indikatornya
Melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Tujuannya, peserta didik dapat melakukan pengamatan jaringan dengan menggunakan mikroskop. Pertemuan 5, indikatornya menjelaskan pengertian organ dan membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian organ dan peserta didik dapat membedakan antara jaringan, organ, dan sistem organ. Pertemuan 6, indikatornya menjelaskan konsep sistem organ dan organisme, menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme, memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil project cell. Tujuannya, peserta didik dapat menjelaskan konsep sistem organ dan organisme. Peserta didik dapat menyebutkan 3 contoh sistem organ yang menyusun organisme. Peserta didik memiliki keterampilan berbicara di depan kelas melalui kegiatan presentasi hasil project cell. Sistematika urutan materi. Pertama, konsep organisasi kehidupan. Materi yang dipelajari, pengertian sistem, dan tingkat hierarki kehidupan. Kedua, sel. Materi yang dipelajari, pengertian sel, jaringan sel, bagian-bagian sel hewan dan tumbuhan, perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Tiga, jaringan. Materi yang dipelajari, pengertian jaringan dan jaringan yang ada pada hewan dan tumbuhan dan fungsinya. 4. Organ. Materi yang dipelajari, pengertian organ dan organ yang ada pada hewan dan tumbuhan. 5. Sistem organ dan organisme. Materi yang dipelajari, pengertian sistem organ, pengertian organisme, sistem organ yang ada pada hewan dan tumbuhan beserta fungsi, dan bagian-bagian sistem organ dan organ penyusun. Aktivitas pembelajaran meliputi kegiatan literasi, kerjasama, berpikir kritik, berkomunikasi, kreativitas, dan tugas. Umumnya, aktivitas pembelajaran di setiap pertemuan memiliki pola yang sama. Penilaian KD 3 dan KD 4. A. Sikap. Penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Adapun beberapa aspek yang dinilai, misalnya bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Skor penilaiannya yaitu 100 sangat baik, 75 baik, 50 cukup, dan 25 kurang. Penilaian diri mencakup beberapa pernyataan, jawaban ya dan tidak. Skor penilaiannya untuk jawaban ya 100 dan jawaban tidak 50. Penilaian teman sebaya. Penilaian ini dilakukan dengan meminta peserta didik untuk menilai temannya sendiri, mencakup pernyataan, jawaban ya dan tidak. Skor penilaiannya untuk pernyataan yang positif, ya 100 dan tidak 50. Untuk pernyataan yang negatif, ya 50 dan tidak 100. B. Pengetahuan. Yang pertama, penilaian aspek tertulis untuk uraian dan pilihan ganda. Yang kedua, penilaian aspek percakapan untuk tes lisan atau observasi. C. Keterampilan. Penilaian untuk kerja. Ada beberapa aspek yang akan dinilai dengan kriteria penilaian 100 sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Kemudian penilaian diskusi.
dengan beberapa aspek yang dinilai dengan keterangan 100 sangat baik, 75 baik, 50 kurang baik, dan 25 tidak baik. Mungkin hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.